Anda menyaksikan Sar News National, powered by Sip Boss. Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Sejumlah berita penting dan informasi menarik lainnya telah kami rangkum dalam News Sar Nasional edisi kali ini. Bersama saya, Evi Kusuma Dewi, dan rekan saya, Oktavianto, dan berikut cuplikannya. Tangisan haru bahagia pecah luar biasa ketika mukjizat yang dialami Leonard Lameriwa, bocah 11 tahun yang berhasil diselamatkan tim SAR gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang setelah 20 jam lebih dilaporkan hilang tenggelam. Kapal KM Sinarmas mengalami kebakaran hebat di Laut Natuna Utara. Beginilah kondisi Israel laki-laki 20 tahun. Korban yang dilaporkan melompat dari jembatan mahkota 2 Samarinda. 4 orang awak kapal motor Yanti GT5 yang dikabarkan patah kemudi dan terombang-ambing di perairan Pulau Godan, Kabupaten Maluku Tenggara akhirnya ditemukan. Pemirsa, berikut berita dan informasi penting yang telah kami kumpulkan. Tangisan haru bahagia pecah luar biasa ketika mukjizat yang dialami Leonard Lameriwa, bocah 11 tahun yang berhasil diselamatkan tim SAR gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang setelah 20 jam lebih dilaporkan hilang tenggelam di Kali Bileno, Kupang. Korban ditemukan selamat terjepit di dalam lubang batu pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Emi Frizer, menyampaikan. Terima kasih. Salut untuk kita semua. Semoga upaya yang sudah kita laksanakan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena keberhasilan di dalam upaya pencarian dan pertolongan adalah menemukan korban dalam keadaan hidup. Itu sudah pencapaian yang tertinggi dibandingkan dengan pencarian ketemu tapi dalam keadaan naik delta. Tapi ini bersyukur, alhamdulillah kita ketemu korban dalam keadaan. Karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak semua dan ibu-ibu, baik yang turun langsung ke lapangan, baik yang langsung ikut melaksanakan pencarian ataupun yang mensupport dengan dukungan doa. Dan juga tuan rumah ya semalam sudah menyediakan upaya dari pencarian ini. Hasil yang kita dapatkan kita bisa menemukan korban dalam keadaan selamat. Kemudian harapan saya adalah mudah-mudahan keberhasilan ini bisa kita capai terus di kegiatan-kegiatan operasi selanjutnya. Upaya penyelamatan dengan penyelaman juga pembendungan sebagian arus sungai telah berhasil menyelamatkan nyawa bocah ini. Korban langsung dievakuasi menuju puskesmas untuk perawatan lebih lanjut. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Kapal KM Sinarmas mengalami kebakaran hebat di Laut Natuna Utara Sabtu 15 Mei lalu. Tim SAR gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna berhasil menyelamatkan 27 ABK yang terjebak dalam kebakaran kapal ikan jenis pukat apung itu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna Meksianus BKBL menyampaikan. Mendapat berita dari warga Pulau Laut Pak Daud pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan setelah kami mendapat informasi terkait kapal ikan yang terbakar, kami mencari informasi secara detail lagi. Ternyata kapalnya bukan dari Tegal, ternyata kapalnya dari Asahan, kapal ikan dari Asahan dengan jumlah POB yang real itu 27 orang, dan kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik itu dari TNI AL, dari Koramil, dari Polair dan warga untuk melakukan evakuasi, dan jarak yang dari Pulau Laut ke lokasi tersebut kurang lebih 7,4 nautical mile. Dan setelah kami sudah bergerak, tim kami sudah bergerak ke sana, ternyata rekan-rekan dari TNI AL, KRI, STS juga tiba dan sudah melakukan pemadaman dengan menggunakan water cannonnya KRI STS tersebut. Sehingga setelah melakukan pemadaman, jumlah 27 orang tersebut yang 3-nya dalam kondisi terbakar, baik itu dari ABK, KKM dan kapten kapal, yang 24-nya dalam kondisi sehat, sehingga
saat ini telah dievakuasi dengan kapal pompong daripada masyarakat bersama 2 LCR baik dari Basarnas dan dari pos AL ke pulau laut, dan yang 3 orangnya dalam kondisi terbakar itu dievakuasinya ke Ranai dengan menggunakan KRI STS, dan sekarang dalam proses perjalanan menuju ke Ranai dan akan dilakukan penjemputan oleh KAL daripada KAL Senyap daripada Ranai, Angkatan Laut daripada Ranai untuk melakukan evakuasi, dan kami juga tetap melakukan koordinasi kerjasama dengan 3 orang tersebut sehingga bisa teratasi ke pihak yang lebih lanjut lagi, pihak kesehatan. 3 orang dari total 27 ABK mengalami luka bakar saat dievakuasi Sabtu pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan proses pemadaman memakan waktu lebih dari 3 jam. Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyidikan. Adi Kurniawan mewartakan. Beginilah kondisi Israel laki-laki 20 tahun. Korban yang dilaporkan melompat dari jembatan mahkota 2 Samarinda 3 hari yang lalu. Ditemukan sejauh 800 meter dari LKP oleh unsur gabungan. Selamat pagi, kami melaporkan tentang perkembangan operasi SAR. Hari ini hari ketiga. Tadi kami terima informasi dari rekan-rekan di unit SAR Samarinda melaporkan bahwa korban atas nama Alhil itu sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 06.30, dan tadi pada pukul 7.00 tim sudah melakukan evakuasi ke rumah sakit AWS. Untuk Bapak sendiri ditemukan kira-kira berapa jaraknya dari LKP, Pak? Ya, untuk jarak ditemukan kurang lebih sekitar 800 meter dari LKP. Baik, Pak, untuk kemudian operasi sudah ditutup ya? Ya, begitu untuk pelaksanaan kegiatan operasi hari ini terhadap KNM 1 orang di Mahakam kami nyatakan selesai dan kami usulkan untuk ditutup, dan kepada seluruh unsur SAR yang terlibat mewakili pimpinan pusat kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, dan selamat melaksanakan tugas di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Setelah korban berhasil dievakuasi oleh unsur gabungan, korban dibawa ke rumah sakit Awesari guna keperluan visum untuk kemudian diserahkan oleh pihak keluarga. Dengan ditemukan korban, operasi SAR dinyatakan ditutup dan seluruh kesatuan yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Tahukah Anda, untuk memaksimalkan hasil video untuk statement, ada beberapa tips yang dapat kita sampaikan. Pertama, usahakan jarak kameramen dari pembicara utama hanya 2 meter. Kemudian, untuk teman kita ataupun pendamping di belakang, jangan membentuk barisan, namun bentuk segitiga di belakang, saling mengisi. Dan yang tips yang ketiga, selalu gunakan mic, kabel atau mic wireless untuk memperkuat suara agar lebih jernih dan lebih baik. Demikian tips untuk hari ini. Tips ini dipersembahkan oleh Sip Bos. Beginilah proses evakuasi korban terakhir atas nama Yatno 60 tahun dari musibah tanah longsor yang menimpa 5 orang penambang batu gunung yang dilakukan tim SAR gabungan Pos Pencarian dan Pertolongan Tabalong di Desa Batubini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin melalui Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Tabalong Andi Sinaga menyampaikan. Bagaimana untuk hari ini kita maksimalkan, mudah-mudahan korban segera ditemukan secepatnya. Bagaimana untuk hari ini kita maksimalkan, mudah-mudahan korban segera ditemukan secepatnya. Untuk masyarakat sekitar yang ada di daerah pegunungan, karena cuaca berubah-ubah, mudah-mudahan lebih berhati-hati lagi dalam menghadapi curah hujan yang berubah-ubah ini. Untuk daerah pegunungan juga bisa terjadi longsor dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Siapa aja yang terlibat nih Bang dalam pencarian Bang? Yang terlibat dari kami Basarnas dibantu dengan TNI Polri, BPBD, Kabupaten ASS, Tagana, dibantu dengan para relawan, BPK, dan potensi SAR yang ada di wilayah Banuanam. Ada targetkah sendiri dan korban tewas yang berhasil ditemukan terjepit di bebatuan ini langsung dievakuasi dan dibawa menuju rumah duka di Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batung. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka operasi pencarian diusulkan untuk ditutup. Tim SAR gabungan kembali ke kesatuannya masing-masing dan melanjutkan kesiapsiagaan. Evi Kusuma Dewi mewartakan. 7 wisatawan lokal yang hendak melakukan refreshing ke air terjun Wiwana Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang dikabarkan tersesat pada Sabtu 15 Mei lalu. Berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan melalui Danru di lapangan Nanya Joy Bangun menyampaikan. Baik, selamat pagi Bapak Pimpinan. Izin melaporkan bahwasanya perkembangan operasi SAR orang hilang di air terjun Dua Warna Kabupaten Deli Serdang, Sibolangit, di mana pada pukul 01.38 tim rescue Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Medan tiba di lokasi. Selanjutnya pada pukul 03.01 tim SAR gabungan melakukan pencarian arah lokasi kejadian, di mana pada pukul 06.58 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban, di mana kondisi korban mengalami hipotermi ringan. Selanjutnya pada pukul 07.15 korban segera dievakuasi ke posko Sibolangit dan berhasil tiba di posko pada pukul 08.04 dan selanjutnya dilakukan penanganan dan perawatan sesuai cedera korban oleh tim medis. Demikian sebagai laporan. Terima kasih. Laporan tersesatnya 7 wisatawan lokal ini diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan melalui abang salah satu korban. Menurut keterangan korban saat terakhir kali dihubungi, hujan yang deras mengakibatkan kabut pekat menyulitkan jarak pandang mereka. Pukul 03.00 dini hari, tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan selamat dan mengalami hipotermia ringan. Adi Kurniawan mewartakan. Seorang bocah atas nama Ahmad Julian alias Cio, warga Jalan Haji Agus Salim dilaporkan hilang setelah dihantam ombak saat bermain bersama kedua rekannya di perairan Beni Sompe, Palu, Kota Utara, Sulawesi Tengah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah operasi hari ke-7, namun hasil saat ini operasi nihil. Teman-teman sudah melaksanakan pencarian pada mulai dari tanggal 10 Mei sampai 16 Mei hari ini. Pencarian korban atas nama Ahmad yang tenggelam di pantai Poso, dan saat ini operasi SAR dinyatakan ditutup dengan hasil nihil. Dan tadi sudah melaksanakan briefing bersama keluarga dan potensi-potensi yang ada. Situ ada TNI AL, ada Polairut, ada Polres, dan juga banyak potensi-potensi yang ada di Poso dan Badan Penanggulangan Bencana Poso. Dan saat ini tim SAR melakukan pemantauan. Apabila korban ditemukan, operasi akan dinyatakan akan dibuka lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu melalui Kasubsi Operasi dan Siaga Andi Sultan mengatakan pencarian korban dilakukan selama 7 hari dengan hasil korban tidak ditemukan. Setelah berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan dan pihak keluarga, operasi SAR ditutup dan selanjutnya dilakukan pemantauan. Henry Tri mewartakan. Newsar kini telah hadir dalam aplikasi berbasis Android yang dapat Anda download pada Play Store Android Anda.
Breaking news yang memuat seluruh aktivitas masing-masing kantor pencarian dan pertolongan seluruh Indonesia. Data dan informasi yang memuat file aktif seluruh Indonesia. Sipbos Live TV. Line kontak kantor pencarian dan pertolongan seluruh Indonesia. SAR Area Location. Sekarang, kemudahan ini ada dalam genggaman Anda. Segera download link di bawah ini dan dapatkan aplikasi ini gratis. Informasi layanan ini dipersembahkan oleh Sipbos. Empat orang wisatawan asal kota Bandung dilaporkan terseret ombak saat berenang pada Minggu 16 Mei lalu sekitar pukul 9 pagi. 3 orang selamat, sementara 1 orang lainnya atas nama Rehan Halik berusia 17 tahun warga Babakan Ciparai, kota Bandung dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung. Wabarakatuh. Selamat sore, mohon izin pimpinan melaporkan laporan perkembangan laka laut di hari pertama di Pantai Santolo, Kabupaten Garut. Atas nama Rehan Halik 17 tahun dan korban yang kedua atas nama Jajang Nurjaman 17 tahun. Hingga sore hari ini pencarian dilakukan dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu penyisiran lewat darat, kemudian yang kedua penyisiran menggunakan kapal. Namun sejauh ini dengan saat ini korban masih belum bisa diketemukan. Demikian sebagai laporan. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita mendapatkan laporan telah diketemukannya korban atas nama Rehan Halik usia 17 tahun asal dari Bandung. Pada menerima info sekitar pukul 05.30. Kemudian SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ke darat sekitar pukul 07.00 dan alhamdulillah korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya untuk operasi SAR yang telah berjalan selama 3 hari akan dilakukan pencarian korban selanjutnya yang belum ditemukan atas nama Jajang Nurjaman yang berada di Pantai Santolo. Untuk operasi pencarian sementara akan dilakukan pengisian darat dan pemantauan menggunakan perahu. Demikian dari laporan. Akan dilakukan pengisian darat dan pemantauan menggunakan perahu. Demikian dari laporan. Korban berhasil ditemukan pada Selasa 18 Mei pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia sekitar 1 km dari lokasi kejadian dan dievakuasi ke Puskesmas Cikekat. Verika Nurjulia mewartakan. Senin 18 Mei 2021, unsur SAR gabungan menemukan korban atas nama Rianto, 14 tahun yang tenggelam di Sungai Bengawan Madiun, Kabupaten Ngawi. Korban ditemukan dan dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia kurang lebih 500 meter dari lokasi kejadian. Alhamdulillah, jadi pada siang ini juga tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban atas nama Rianto yang tenggelam di Sungai Bengawan Madiun, Kabupaten Ngawi. Pada tepatnya pada jam 14.55 tepat di sekitar 200 meter dari LKK dalam kondisi meninggal dunia. Korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Dr. Suroto di Ngawi. Dengan demikian operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Kepada seluruh unsur yang terlibat potensi SAR diucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuannya dan dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Operasi SAR selesai. Terima kasih.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya mengatakan korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Dr. Suroto di Ngawi dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan berhasilnya ditemukan korban, maka operasi SAR diusulkan untuk ditutup dan unsur SAR gabungan dikembalikan ke satuan masing-masing. Fitri Yaumil mewartakan. Pemirsa, berita berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada Newsar Nasional edisi kali ini. Tak lupa kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi, juga interaksi untuk bekerja sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Oktavianto dan saya Evi Kusuma Dewi beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Empat orang awak kapal motor Yanti GT5 yang dikabarkan patah kemudi dan terombang-ambing di perairan Pulau Godan, Kabupaten Maluku Tenggara akhirnya ditemukan. Tim SAR gabungan Posat Pencarian Pertolongan Tual dalam keadaan selamat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon Mustari menyampaikan. Operasi SAR kecelakaan kapal yang mengalami mati mesin, yaitu kapal Yanti GT05 yang TOP 4 orang. Dengan rute perjalanan dari Tual menuju Pulau Pur. Di sekitar perairan Pulau Yodan, kapal tersebut mengalami patah kemudi. Informasi kami dapatkan dari Posar Tual pada pukul 12:10 waktu Indonesia Timur melaporkan bahwa kapal KM Yanti mengalami patah kemudi di perairan Gudang. Basarnas Tual langsung melaksanakan proses pencarian bersama dengan potensi SAR. Alhamdulillah pada hari itu juga 4 ABK KM Yanti ditemukan dan langsung dievakuasi ke Pulau Toyando dalam kondisi selamat. Demikian yang kami laporkan. Terima kasih. Seluruh awak kapal yang selamat langsung dievakuasi menuju Pulau Toyando. Dengan ditemukannya korban operasi SAR ditutup dan tim SAR gabungan kembali ke satuannya masing-masing untuk melanjutkan kesiapsiagaan. Adi Kurniawan mewartakan. Anda telah menyaksikan Newsar Nasional, powered by Sip Boss.